Hey there. Subscribe to my channel. Press this bell icon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan Hengki Sunali Channel. Kali ini saya ada perbaikan, yaitu sebuah setrika listrik mereknya Miyako. Dan kerusakannya ini yaitu mati total. Dan katanya lama nggak dipakai juga karena nggak fungsi sama sekali. Dan untuk kabelnya sendiri tadi saya cek ya, ini ada yang terbelah seperti ini, dan ini masih original bawaannya. Jadi kabelnya sampai seperti ini ya. Jadi kemungkinan besar setrika ini problemnya ada di bagian kabel. Oke, dan coba kita tes dulu untuk mempermudah pengecekan dari setrika listrik ini yang katanya mati total. Di sini ada lampu ya. Coba kita colokkan dulu untuk mengecek apakah benar untuk setrika listrik ini tidak fungsi sama sekali. Oke, saya tancapkan. Dan sambil dilihat teman-teman ya, yang di setrika ini ada lampu indikator yang biasanya menyala merah, ini tidak nyala sama sekali. Oke, kabelnya seperti ini. Jadi saya curiga langsung di bagian kabel. Oke, saya cabut dulu untuk perbaikan. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat silakan. Oke, dan untuk perbaikannya kita tes dulu untuk perkabelannya, karena kabel ini sepertinya sering digulung ya. Kalau selesai nyetrika itu digulung, jadi keadaan posisi masih panas, kadang kena setrika itu sendiri mengenai kabel yang ada di setrika ini. Coba kita tes dulu apakah nyambung untuk elemen dari setrika ini. Ternyata putus ya. Ini sudah saya tancapkan seperti ini di apometer. Nah, ini masih mati apometer, saya hidupkan dulu. Oke, ternyata tidak nyambung sama sekali. Nah, dari saklar sendiri saya mainkan, ini sudah posisi on ya, tetap tidak nyambung. Oke, dan berarti ada keluhan di bagian kabel ini. Dan langsung kita tes dulu untuk kabelnya, mereknya Miyako. Oke, dan kabel ini mau saya copot untuk pengecekan. Sebelum di bagian elemen, saya ngecek bagian kabel ini dulu, karena ini sudah terkelupas seperti ini. Oke ya, dan setelah saya pilah-pilah ternyata putus. Nah, ini bagi teman-teman yang mempunyai keluhan seperti ini, apabila putus, saya menyarankan harus ganti total untuk kabelnya demi keamanan. Oke, dan untuk mencopot ataupun membuka dari casing ini, kita harus mencongkelnya, dan di bawah ada skrup, ada dua di sini untuk membuka casing yang tengah. Dan untuk membuka tutupnya ini kita tinggal mencongkel saja. Jadi seperti ini, apabila mau mengganti kabel dari setrika ini, kita congkel sedikit pakai obeng pipih ya. Nah, seperti ini. Ini tidak ada skrup karena mainnya klip. Kalau untuk membuka bagian tengah itu harus membuka 3 skrup yang ada di sini. Oke, saya copot dulu untuk tutup atas ini. Jangan langsung kita buka di bagian bawah. Dan cara membukanya, klip ini kita lepas dulu biar gampang dan mudah untuk menggantikan dari kabel setrika listrik ini. Oke ya, saya coba dulu untuk tutupnya. Nah, dari sini juga ada skrup, ada 2 untuk penjepit kabel. Kita lepaskan dulu. Oke, jangan lupa teman-teman like, share, dan komen di kolom komentar apabila video ini bermanfaat. Oke, untuk mencopotnya kita lepas saja untuk penjepitnya ini. Oke, dan untuk membongkar casing tengah, di bawah ada 2 skrup dan di atas ada 1. Harus kita lepas semua seperti ini.
karena kabelnya langsung di dalam casing ini. Nah, seperti ini kita lepas dua-duanya. Ini obeng plus ya, jadi jangan sampai salah nanti untuk membukanya. Oke, yang sini sudah lepas. Dan satu lagi untuk saklar dari on off ini kita lepas juga. Nah, seperti ini kita lepas, kita tarik ke atas. Dan ini sudah lepas. Kita tarik saja seperti ini dan langsung kebuka. Oke ya, jadi untuk menggantikan kabel setrika listrik seperti ini. Nah, dari sini kita harus mencopot kabelnya dulu. Di sini ada klem ya. Ini ada lubang bautnya juga ataupun skrup. Jadi nanti kita lepas dulu yang bagian ini. Ya, ini ada dua skrup, main dan plus, kita lepas. Nah, seperti ini. Oke, kita lepas dulu pakai obeng main ya. Kita lepas untuk yang satunya. Dan untuk jalur kabel yang sebelah itu langsung ke lampu indikator yang merah tadi. Itu harus kita amati dulu dan kita teliti. Nanti cara mengembalikannya ataupun masang kembali biar nggak salah. Oke, sudah saya lepas seperti ini. Nanti kita tinggal pasang di bagian sini dan lampunya harus kita pasang lagi untuk mengetahui hidup dan matinya setrika listrik ini. Oke, tinggal kita cabut saja kabel seperti ini. Nah, juga tutup yang atas ini kita lepas untuk kabelnya. Jadi nanti jangan sampai salah untuk memasangnya lagi. Jangan langsung dipasang di elemen untuk kabelnya. Nanti kabelnya kita masukkan dulu lewat tutup ini dan untuk casing tengah. Oke, dan ini kabelnya sudah rusak. Buat memastikan, mari kita tes dulu untuk kabel yang lama. Oke, kita tes satu persatu. Ternyata putus satu ya. Yang satunya masih nyambung. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang satu ini putus, yang coklat. Jadi alangkah baiknya kalau demi keamanan kita harus mengganti total satu paket seperti ini. Jadi harganya lumayan murah, tinggal kita cari seperti ini. Ini juga baru, saya nyari yang agak lumayan bagus untuk kabelnya. Jadi untuk ukurannya mungkin agak beda dan bentuknya pun sama. Oke, kita bongkar dulu untuk kabel yang baru, nanti kita pasang dan langsung kita coba untuk setrika listrik ini. Oke teman-teman, ini kabel baru dan ini lumayan bagus untuk kabelnya ya, sangat lentur sekali. Apabila dipakai kemungkinan agak ketarik, jadi dia lebih aman. Untuk memastikan elemen, saya juga cek di bagian elemen, yaitu di bagian kabel tadi. Kita tes dulu. Oke, masih bagus elemennya. Jadi positif, elemen aman, dan tinggal menggantikan kabel yang bagian listrik. Oke, kita pasang dulu seperti ini. Subscribe to my channel. Oke teman-teman, dan ini untuk pemasangannya jangan lupa kita harus memasukkan kabel ini ke tutup yang paling atas dulu, karena ini yang terakhir nantinya untuk pemasangan ataupun penutupnya. Kabel kita masukkan seperti ini. Biasanya untuk teman-teman karena keburu-buru, untuk tutup ini lupa untuk memasangnya. Jadi jangan sampai kelupaan. Dan ini nomor 2, kita masukkan dulu kabel seperti ini. Nah, oke. Jadi untuk kabel yang paling ujung ini kan pakai semacam penjepit ya, seharusnya itu ada ring di sini. Nanti kita potong saja. Jadi nanti kita ambil kabelnya saja, kita potong, nggak apa-apa. Karena untuk kabel ini langsung masuk di bagian slot. Jadi kita potong saja, nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Oke, dan untuk kabelnya sendiri kita kupas sedikit agar muncul serabutnya, dan lalu kita
masukkan ke penjepitnya, dan untuk yang sebelahnya lagi jangan lupa juga untuk menyambung kembali untuk lampu indikator tadi. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi dari tutup, terus tutup tengah, untuk kabelnya sendiri kita potong. Nah, seperti ini. Oke, jadi jangan sampai lupa untuk pemasangan apabila menggantikan kabel dari setrika listrik. Oke, kita pasang dulu untuk kabel dari lampu indikator. Kita masukkan dulu di sini, dan nanti kita skrup lagi. Oke, harus kuat di sini karena ini panas ya. Jadi kita harus permanen. Nah, seperti ini. Oke, sudah terpasang kedua-duanya, dan lampu indikator pun sudah saya pasang seperti ini ya. Oke, sepertinya aman, dan tutup sudah oke, kita siapkan, dan tinggal kita mencobanya dulu. Jangan ditutup dulu, dan kita tes dulu apakah memang sudah oke untuk lampu indikator menyala apa tidak. Oke, kita tancapkan dulu untuk memastikannya. Oke, lihat untuk lampu indikator langsung menyala ya, seperti tadi. Coba kita lihat lagi. Oke, ternyata sudah nyambung untuk kabelnya, karena ini kabelnya juga baru, dan elemennya pun masih aman. Oke, baru kita tutup seperti ini. Kita harus mengembalikannya seperti semula, dan jangan lupa untuk pemasangannya. Nah, ini baut, tutup ini, dan ini ada baut juga. Oke, dan sudah selesai untuk pemasangan kabel baru, dan penjepit ini kita pasang juga supaya aman, kalau ketarik tidak putus untuk kabelnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau mempunyai keluhan setrika listrik tidak panas ataupun kabelnya rusak, silahkan dicek seperti tadi. Oke, saya coba lagi untuk yang terakhir, apa sudah normal apa tidak. Nah, lampu indikator menyala. Coba kita matikan dulu dari switch pengatur tegangan ini ataupun pengatur suhu. Nah, oke, nyala kembali. Jadi sudah aman dan mantap. Oke, untuk penggantian tadi yaitu sebuah kabel yang seperti ini. Nah, ini ada putus dan mantap. Oke, terima kasih. Hey there. Subscribe to my channel. Press this bell icon.